warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Erlindasari. Saya dari SMK Karangkates. Hari ini saya akan mengerjakan cooking dengan layanan klasikal dengan tema bijak dalam sosial media. Terima kasih. Rencana perubahan gerak. Tegak. Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Di nomor 2 jaga. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Istilah hari keluarga. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba SMK Bertas mulai. Saya senyum, saya berhenti, saya suara. Mulai. Di sini aku jawab satu saat ya. Wah, kalian mana kabarnya hari ini? Selalu memperhatikan kesehatan. Supaya apa anak-anak? Supaya tubuh kita bugar dan sehat dan terhindar dari wabah penyakit. Dinda, Siapa ya? Elvina, Siapa? Aulia, Siapa dan? Septia. Jenis game pasti kalian sudah pernah tahu di dalam pembelajaran yang lainnya menggunakan game sebelum pembelajaran. Nah, Saya. kalau jari tertunjuk, kalau kita melihat video dan doang kita menjelaskan video yang akan kita dapatkan setelah materi layanan ini. Jadi harapannya setelah materi layanan ini kalian dapat menyelesaikan secara tujuannya ya. Dan kemudian di sini tadi kan Mbak Gita bilang untuk menyampaikan materi bijak dalam sosial media ya. Terus itu ada yang tahu apa itu sosial media? Pengertian sosial media ada yang tahu? Saya oke, Grace silakan. Pengertian sosial media adalah sebuah media online atau aplikasi yang biasanya digunakan oleh masyarakat zaman sekarang untuk mempermudah komunikasi dengan tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan jarak. Oke, bagus sekali. Yang lainnya? Iya, Mbak? Sosial media adalah sebuah media sosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online. Oke, ada lagi? Yang lainnya silakan. Ya. Sebuah media daring yang digunakan satu sama lain di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bisa menciptakan isi blog dari media. Oke, bagus sekali. Ada lagi. Oke, intinya tadi sosial media itu mempermudah kita dalam berkomunikasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Oke, kita beritahu untuk teman-teman tadi yang tidak menjelaskan sosial media. Jadi kalian tidak paham ya sosial media itu apa? Nah, sosial media itu penting nggak sih anak-anak di kita sekarang ini? Penting sekali. Nah, oke, sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih lengkap lagi, Bu Anggita yang membagikan LKPD terlebih dahulu ya anak. Jadi nanti Bu Anggita bagikan LKPD materinya di dalam LKPD. Selanjutnya kalian membuat kelompok, satu kelompok 4 orang. Nah, nanti saya akan dijelaskan, kemudian nanti ada video. Ditanyakan? Oke, jika tidak ditanyakan, kita bagikan dulu ya LKPD-nya. Sudah bisa duduk sama anak-anak? Sudah ya. Kita bagikan dulu LKPD-nya. Ini LKPD per kelompok ya, kelompok 3. Kelompok 3 mana? Oke, kelompok 4. Yang lainnya?
seperti ini. Kalau di WA, aplikasi WA itu kan untuk video call kita kan hanya bisa terbatas ya berapa orang? 8 ya Pak? Ya, hanya 8. Tetapi kalau kita menggunakan via Zoom, via Google Meet bisa lebih dari 100 orang. Jadi lebih mudah kita, makanya seperti yang dikatakan Grace, tidak terbatas ruang dan waktu. Oke, nah sebelum Bu Andika melanjutkan materi kita lebih jauh lagi atau lebih lengkap lagi, Bu Andika akan membagikan LKPD lebih dahulu anak-anak ya. Jadi di dalam LKPD ini ada tugas individu dan tugas kelompok. Nah nanti kalian silakan membuat kelompok, satu kelompok isinya 4 orang ya, silakan buat kelompok. Nah nanti tugas kalian yaitu menulis di sini, itu akan dalam LKPD apa saja tugasnya, paham? Ibu bagikan LKPD-nya terlebih dahulu ya anak-anak ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1, terus ya, sudah dapat semua LKPD-nya? Oke, nanti setelah itu kalian baca kelompok ya. Oke, selanjutnya yaitu nah ini contoh sosial media. Kalian asik nggak tuh karena cuma gambarnya itu? Tidak. Ada yang menggunakan? Ada. Yang menggunakan Facebook siapa saja? Wah, cukup banyak. Instagram cukup banyak juga. Menggunakan apa? Wah, tidak ada. YouTube punya channel YouTube. Berapa channel bagus? Twitter 3, 4, oke. Google pasti punya semua. Kalau punya Google nggak? Punya. Kalau punya email pasti semuanya punya. Terus kemudian Yahoo jarang. Kalau dulu kan banyak. Kalau sekarang kan sudah banyak ke email ya. Daripada ya. Jadi saya rasa anak-anak di sini sudah cukup melek teknologi ya, sudah paham terutama dalam media sosial. Saya rasa sudah paham dan rata-rata aktif mungkin di dalam Facebook, entah itu mencari teman, entah itu hanya melihat postingan seseorang atau saling chatting dengan saudara atau teman atau yang lain, gitu ya. Dari 7 contoh tersebut, ada yang bisa menjelaskan mengenai Facebook? Saya Bu. Oke, silakan jelas. Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial berkantor pusat di Maricopa, California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan Februari 2002. Oke, kalau kita mendengar Facebook cukup tidak asing ya. Siapa pendiri? Setelah Bu Andika menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, di sini yaitu apa itu sosial media? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Oke, Grace silakan. Sosial media adalah sebuah sarana seperti aplikasi yang menggunakan media online untuk mempermudah komunikasi antar sesama dan tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan tempat. Oke, bagus sekali. Yang lainnya? Saya Bu. Oke, silakan dia. Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menceritakan isi blog dengan jejaring sosial. Oke, bagus sekali. Ada satu lagi? Saya Bu. Oke, silakan. Sosial media adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain tanpa dibatasi ruang dan waktu. Oke, yang menurut teman-teman kalian semuanya, kita berdoa untuk teman-teman kalian semuanya. Nah, jadi kesimpulannya sosial media yaitu sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah dalam berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog,
jejaring sosial wiki, forum, dan dunia virtual. Dunia virtual itu yang kita kerjakan saat ini anak-anak daring, pembelajaran daring. Kita kan bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet, dan lain sebagainya. Kalau di WA, aplikasi WA itu kan untuk video call, kita kan hanya bisa terbatas ya berapa orang? 8 ya Pak? Ya, hanya 8. Tetapi kalau kita menggunakan via Zoom, via Google Meet, bisa lebih dari 100 orang. Jadi lebih mempermudah kita, makanya seperti yang dikatakan Grace, tidak terbatas ruang dan waktu. Oke, nah sebelum Bu Andika melanjutkan materi kita lebih jauh lagi atau lebih lengkap lagi, Bu Andika akan membagikan LKPD terlebih dahulu anak-anak. Ya, jadi di dalam LKPD ini ada tugas individu dan tugas kelompok. Nah, nanti kalian silakan membuat kelompok. Satu kelompok isinya 4 orang. Ya, silakan ya kelompok. Nah, nanti tugas kalian yaitu menulis di sini. Itu akan dalam LKPD. Apa saja tugasnya? Paham? Ibu bagikan LKPD-nya terlebih dahulu ya anak-anak ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1, terus ya, sudah dapat semua LKPD-nya? Oke, nanti setelah itu kalian kerja kelompok ya. Oke, selanjutnya yaitu ini contoh sosial media. Kalian asik nggak tuh online punya gambarnya itu? Tidak. Ada yang menggunakan? Ada. Yang menggunakan Facebook siapa saja? Wah, cukup banyak. Instagram cukup banyak juga. Menggunakan apa? Wah, tidak ada. YouTube punya channel YouTube. Berapa adalah bagus. Twitter 3, 4, oke. Google pasti punya semua. Kalau punya Google nggak? Punya. Kalau punya email pasti semuanya punya. Terus kemudian Yahoo jarang. Kalau dulu kan banyak. Kalau sekarang kan sudah banyak email ya. Berbagai ya. Jadi saya rasa anak-anak di sini sudah cukup melek teknologi ya, sudah paham terutama dalam media sosial. Saya rasa sudah paham dan rata-rata aktif mungkin di dalam Facebook, entah itu mencari teman, entah itu hanya melihat postingan seseorang atau saling chatting dengan saudara atau teman atau yang lain, gitu ya. Dari ke-7 contoh tersebut, ada yang bisa menjelaskan mengenai Facebook? Saya Bu. Oke, silakan jelas. Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial berkantor pusat di Maricopa, California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan Februari 2002. Oke, kalau kita mendengar Facebook cukup tidak asing ya. Siapa pendiri Facebook bisa menjelaskan Instagram? Saya Bu. Oke, silakan. Instagram adalah sebuah aplikasi dengan foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto. Pinter ya? Anda bisa menjelaskan? Oke. Twitter adalah layanan jejaring sosial dari grup daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter tetapi pada 7 November 2017 ditambah hingga 240 karakter yang dikenal dengan sebutan bicara atau tweet. Oke, memang Twitter pada zamannya sempat booming ya. Tapi untuk sekarang Twitter tidak semua orang menggunakan. Tetapi Twitter masih digunakan beberapa orang. Yang terakhir, apa namanya? Google. Oke, silakan Mbak. Google adalah situs pencari web yang paling banyak dimiliki di dunia maya. Oke, jadi yang baru kita bilang Google semua pasti nanti aplikasinya ke dalam email.
Semua orang kalau kita sedang butuh apa untuk mengirim data pasti ya. Kalau sekarang nggak punya email ya, kalau dulu jarang. Tapi sekarang apapun, kalau kita daftar apapun, katakanlah penanggungan belanja online di Shopee dan lain sebagainya, itu kan juga masuknya harus melalui akun email kita. Nah, dan memang mungkin ada yang mau ditanyakan di sini? Sudah jelas ya? Oke, kita lanjut. Kemudian dampak positif. Ada yang bisa menjelaskan dampak positif penggunaan media sosial? Saya belum. Oke, silakan. Bisa untuk mencari teman. Bisa untuk mencari teman, bagus. Yang lainnya? Bisa untuk media bisnis. Bisa untuk media bisnis, bagus sekali, itu yang lagi booming sekarang. Kemudian ada lagi? Saya belum. Bisa Memudahkan kita dalam berkomunikasi. untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi, betul sekali. Itu semua termasuk dampak positif dari media sosial. Dampak positifnya tadi yang disebutkan betul. Yang pertama mungkin sebagai media pertukaran, ya, pertukaran data. Katakanlah kalian kalau mengirim, saya butuh data ini, tidak harus ketemu orangnya langsung. Ya kan, bisa dikirim lewat email, ya kan, yang bisa dikirim lewat drive dan lain sebagainya. Lalu kemudian media promosi tadi yang disebutkan untuk promosi. Nah, sekarang anak-anak promosi sekarang itu tidak perlu kita berjualan di pinggir jalan, tidak perlu kita harus membuka sebuah toko, tetapi kita bisa memasarkan produk apa yang kita jual melalui online. Kita foto, kita jual itu. Malah kalau kita buat di online, semua orang bisa melihat. Tapi kalau kita buat drive, ya hanya orang-orang daerah tertentu saja yang tahu. Kalau kita posting jualan kita atau kita posting apa yang kita ingin kita jual, itu seluruh Indonesia bisa melihat. Ya, contohnya begitu. Kemudian memperluas jaringan pertemanan. Nah, kalau yang memperluas jaringan pertemanan menggunakan ini pengguna sosial media kan tidak hanya dari Indonesia, bahkan bisa dari luar negeri. Kalau kamu siapa tahu nanti, oh ternyata saya punya kenalan di Amerika, jadinya saya bisa belajar bahasa Inggris. Ya, untuk belajar bahasa Inggris gratis daripada saya membayar tutor, katakanlah begitu. Kemudian, oh saudara yang dulu nggak pernah ketemu, ternyata ketemunya lewat Facebook. Oh ternyata dia masih saudara dengan saya. Di teman pun yang dulu nggak pernah ketemu, teman SD, ternyata bisa bersilaturahmi juga lewat sosial media. Sungguh luar biasa sekali yang berada di sosial media. Kemudian penyebaran informasi itu juga bisa dibuat di sosial media. Contohnya apa? Informasi masyarakat kita share ke dalam sosial media yang kita gunakan, biar juga banyak orang. Terus sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan sosial. Katakanlah tadi dibuat apa? TikTok yang terkenal sekarang, TikTok ya. Di sini ada yang punya TikTok? Banyak ya semuanya. Entah TikTok itu hanya untuk mengekspresikan diri, atau TikTok itu hanya untuk bersenang-senang, atau hanya untuk iseng-iseng. Saya yakin kalian semuanya pasti punya. Walaupun mungkin satu orang yang tidak menggunakan, tapi saya rasa orang pasti punya media TikTok. Dan itu cukup menyenangkan buat hiburan ya. Tetapi jangan terlalu berlebihan dalam penggunaan media TikTok. Kemana-mana nanti TikTokan, mau makan TikTokan, ke kamar mandi TikTokan, apapun sudah TikTokan. Jadi gunakanlah sosial media itu secara bijak. Kemudian untuk menghimpun keluarga, saudara bisa mempertemukan keluarga seperti yang kita jelaskan tadi sebagai media komunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Oke. Kemudian kalau sudah ada positif-positifnya ada dampak negatif, ya Pak? Ya, teknologi itu pasti ada dampak negatifnya, tidak mungkin tidak ada. Nah, kira-kira ada yang bisa menyebutkan dampak negatif anak-anak? Oke, silakan. Banyak membantu dalam dunia maya. Ya, betul sekali. Selanjutnya ada lagi? Ya, Bu. Ada ya? Mungkin mengambil bahasa iklan yang kurang bermanfaat dan mengambil beberapa syarat dari pornografi. Oke, betul sekali. Terus kemudian ada lagi? Oke, silakan. Sosialisasi terhadap sesama di lingkungan semakin berkurang.
Oke, betul sekali yang disampaikan tadi, semuanya betul. Kita berdoa untuk teman-temannya tadi anak-anak. Soalnya nanti susah bersosialisasi pasti. Kalau kalian ngumpul dengan teman-teman, katakan ngumpul dengan apa? Itu pasti intensitas ngumpul itu apakah akan dilaksanakan beberapa selama 2 jam? Lebih banyaknya lebih tidak orang punya ya. Tapi kalau dulu kita ngumpul dan kita benar-benar momen itu kita gunakan dengan baik. Tapi kalau sekarang ngobrolnya 30%, chattingannya atau main HP-nya 70%, ya kan? Ya. Jadi kalau chattingan di ngumpulnya di warung kopi atau ngumpulnya di kafe yang ada wifi gratisnya, malah itu digunakan kesempatan untuk cepet-cepetan mengakses sosial media kalian, ya kan? Ya. Kemudian situs sosial apa secara memungkinkan diri sendiri, contoh seperti yang dijelaskan tadi, kita ngumpul bareng dengan temannya. Terus kemudian yang lainnya sibuk dengan HP-nya sendiri, sibuk dengan aktivitas yang dia kerjakan dengan HP, sehingga sosialisasi kita berkurang dengan lingkungan sekitar. Terus kemudian tertinggal dan terlupakan bahasa formal, kurangnya privasi. Nah, kurangnya privasi pribadi, contoh punya masalah apa diunggah di Facebook, punya masalah apa masalahnya dibuat status di WA, ada yang semacam itu. Nah, sini aku lagi, jadi semua orang itu jadi tahu kamu punya apa. Katakanlah mau nagih hutang saja diupdate status, ya bukan? Banyak yang semacam itu. Nah, pornografi betul yang dijelaskan jadi kalau kita melihat begitu bahwa itu kan terkadang ada iklan lewat, ya kan? Iklan lewat, iklan itu yang terkadang penuh dengan pornografi. Ya kalau yang melihat itu orang dewasa nggak masalah, terkadang yang mengakses anak-anak, nah itu perlu dampingan orang mengurangi kinerja karyawan perusahaan. Pasti kalau kita jualan orang tidak perlu karyawan banyak, cukup kita buat foto-foto selesai. Sekarang mau ngantar barang sudah pakai JNE yang punya karyawan bisa saja, kita tidak bisa menggunakan. Jadi lebih banyak dia kerjanya menggunakan bukan perusahaan lagi, tapi sudah karena pribadi dia betul sekali. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita di sini akan menampilkan ini ya, video ya anak-anak. Nah, di sini nanti akan ada video dampaknya dari belajar. Silakan kalian lihat ya. Kemudian silakan kalian perhatikan. Oke, silakan kalian perhatikan. Nanti silakan kalian diskusikan bersama-sama dengan kelompok. Silakan saksikan.
dampak efek jerah. Nah, di sini kau akan melakukan yang satu lagi anak-anak, yaitu mengenai hubungan dengan ini sosial media. Nah, dampak buruk sosmed. Silakan. Nah, oke anak-anak, kalian sudah menyaksikan dua video tadi ya mengenai dampak buruk dan dampak negatif dari sosial media. Dari tayangan dua video, silakan kalian ambil kesimpulan identifikasi dua video tersebut ya sesuai kelompok kalian masing-masing. Silakan sesuai berkumpul sesuai kelompok masing-masing. Di dalam LKPP anak-anak ya, yang sudah dibagikan tadi, kalian buat kesimpulan bahwa substansi isi video tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Jika ada kesulitan silakan angkat tangan ya. Tadi kan
simpulkan kembali mengenai sosial media, yaitu sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah dalam berpartisipasi berbagi dan menciptakan isi meliputi blog jejaring sosial ini, forum, dan dunia virtual. Dunia virtual yang ini kita kerjakan sekarang di dalam daring. Kita bisa nge-zoom, bisa Google Meet dengan banyak orang. Tidak, kalau video call juga kan terbatas 8 orang ya. Kalau kita menggunakan aplikasi Zoom, kita menggunakan aplikasi Google Meet, itu bisa lebih dari 50 orang, bahkan 100 orang itu gabung ya. Oke, kemudian apa namanya? Gambar sosial media. Contohnya, nah ini ada yang tahu bisa menjelaskan Facebook pengertiannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari kelompok 3 akan menyampaikan pendapat mengenai video nomor 2. Amanah dan terkandung, berhati-hatilah dalam menggunakan sosial media, apalagi berjanjian melalui handphone dengan orang yang belum dikenali. Tidak semua orang bisa kita percaya. Berikut cara yang tepat untuk menghindari kegiatan yang tidak kita inginkan, yaitu tidak membagikan data pribadi seperti foto, identitas, dan lain-lain. Tidak menyebar berita hoax dan beretika sopan. Sekian dari pendapat dari kelompok 3. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah jangan ditanyakan anak-anak dari kelompok 3 tadi? Cukup? Saya mau tanya. Silakan Grace. Kalau menurut kalian, bagaimana cara agar setiap orang itu dapat menggunakan sosial media dengan baik sehingga tidak terjadi hal seperti di video? Terima kasih. Bisa diulang Grace, teman-teman. Menurut kalian, bagaimana cara yang bisa dilakukan seseorang atau sepantaran kita agar tidak terjerumus pada hal-hal seperti yang terjadi dalam video tersebut? Terima kasih. Cara yang tepat yaitu berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Tidak membagikan foto-foto pribadi karena bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Terima kasih. Terima kasih kelompok 3. Mungkin ada lagi anak? Cukup? Cukup. Kita berkelas untuk kelompok 3. Selanjutnya silakan kelompok. Sudah. Nah, berikutnya Ibu akan silakan maju ke depan. Di sini ada contoh, yaitu contoh gambar yang boleh di-share dan gambar yang tidak boleh di-share. Silakan nomor 1 dan nomor 2 untuk maju memilih dan nanti mempresentasikan hasil dari apa yang sudah dipilih. Oke, silakan siapa yang maju nomor 1 dan 2. Anak sudah selesai dalam diskusinya tadi ya. Kalau sudah selesai, silakan kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan ke depan hasil dari yang dipilihnya tadi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang gambar yang tidak boleh di-share. Dari gambar tersebut, kita ketahui dalam acara televisi banyak mengandung konten yang belum pantas ditayangkan, serta dilihat oleh anak di bawah umur, karena banyak mengandung pornografi atau foto atau gambar yang tidak layak
dipertontonkan, berdampak kecanduan pornografi, juga mengakibatkan kerusakan otak yang cukup serius. Oke, mungkin ada yang bertanya apa anak-anak? Sudah cukup? Oke, terima kasih kelompok 1 sudah menjelaskan hasil dari gambarnya tadi tentang apa? Yaitu yang tidak layak untuk di-share. Oke, silakan kembali ke tempat untuk kelompok 1. Kita beri kelas untuk kelompok 1 anak-anak. Oke, selanjutnya kelompok 2 yang ditampilkan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 itu tadi adalah gambar yang boleh di-share dan gambar yang tidak boleh di-share. Untuk kelompok 1 yaitu tentang gambar yang tidak boleh di-share. Contohnya gambar yang mengandung konten pornografi. Terus kemudian contohnya mungkin yang sekarang kalian pernah lihat, contohnya film kartun di One Piece, tahu One Piece? Iya. Yang pertama mencari informasi berita, kemudian komunikasi online, telepon dan lain sebagainya, video call, mendapat hiburan, banyak sekali hiburan-hiburan di dalam sosial media terutama di YouTube dan lain sebagainya. Kita lihat film streaming bisa di YouTube ya. Kemarin Bu, saya suka sinetron ini, ternyata saya ketinggalan episodenya, besok bisa lihat atau hari ini bisa lihat melalui YouTube langsung. Interaksi online sesama teman bisa, yaitu punya teman di mana kita nggak bisa ketemu, bisa telepon, bisa kirim inbox via inbox di Facebook ya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya anak yang perlu kalian ketahui, kita itu dipermudah sekali dengan sosial media. Kita dipermudah sekali, tetapi perlu diingat harus bijak dalam menggunakannya. Hati-hati dalam meng-share informasi. Jadi jika kalian mendapat informasi apapun, tolong dicari kebenarannya terlebih dahulu. Jangan langsung di-share, jangan langsung di-copy, justru di-share kemana-mana. Karena sekarang sudah ada undang-undang ITE yaitu mengenai sosial media, paham ya? Terus kemudian menggunakan etika dan norma, yaitu kita itu dalam bersosial tidak hanya dalam sosial saja menggunakan etika, tetapi di dalam sosial media, dalam komunikasi di dalam sosial media, kita harus ingat etika-etika yang baik yang harus kita terapkan juga. Kemudian, nah yang penting, pastikan siapa saja semua pengikut teman akun media sosial dan hati-hati terhadap akun-akun yang tidak dikenal, karena ini banyak sekali toh. Kalau kalian punya Facebook, punya yang lainnya, itu kan kalian setidaknya kenal dengan orang itu. Dan jika orang itu asing, kalian harus perlu berhati-hati ya, karena apa? Kejahatan itu tidak hanya di dalam nyata saja, melalui sosial media pun kejahatan bisa berjalan, bisa ini apa namanya terjadi. Contohnya semacam itu ya. Lalu pastikan apapun yang diposting di akun sosial media tidak mengandung unsur sara, itu yang paling penting. Jangan sampai mengandung unsur sara. Jadi kalian harus lebih berhati-hati di dalam sosial media. Oke anak-anak, dari materi hari ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ya? Nah, saya rasa kalian sudah paham untuk materi hari ini. Sebelum Ibu menutup, mungkin Ibu akan membuatkan kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini? Oke, silakan Shirley. Dari materi hari ini saya menyimpulkan bahwa kita harus lebih bijak dalam menggunakan sosial media, karena di dalam sosial media juga ada pengaruh negatif. Sebaiknya kita menggunakan untuk komunikasi dan seperlunya saja. Lebih baik lagi jika kita mengisi waktu untuk kegiatan positif seperti menjalankan hobi atau belajar, dan juga berkumpul atau bersosialisasi dengan teman-teman. Sekian kesimpulan dari saya. Jadi anak-anak hari ini Saya Bu. oke, Grace, silakan Grace. Dari yang saya dapat dari pertemuan hari ini, manfaat pembelajaran hari ini, kita dapat lebih tahu bagaimana cara memanfaatkan sosial media dengan baik dan benar, dan dapat memilah-milah mana yang baik untuk kita buka dan mana yang tidak baik untuk kita buka. Oke, terima kasih Grace telah memberikan manfaat kegiatan pembelajaran hari ini. Ya anak-anak, saya rasa pembelajaran hari ini sudah cukup ya.
kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya minggu depan. Kita akan membahas topik yang menarik lagi, dan kemudian jangan lupa tetap selalu menjaga kesehatan ya anak-anak ya. Jangan lupa tetap selalu menjaga kesehatan, selalu produktif, kemudian dan ingat pesan dari Bang kita, selalu gunakan media sosial dengan bijak dan memanfaatkan handphone kalian sesuai dengan kebutuhan, jangan berlebihan. Oke, saya rasa itu mungkin hari ini ada yang bisa menutup dengan doa. Mungkin Grace lagi kayaknya hari ini ya. Silakan Grace, silakan tutup dengan doa. Persiapan di tempat duduk, siap gerak. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak.